Perkenalkan, nama saya Angelina Defterna Koro, kelas 1C NIM 2103020084, Prodi Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya ingin mereview tugas harian kelima dengan buku pengantar sosiologi pada bab yang ke-6. A. Pengantar. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan perbedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukannya yang berbeda-beda secara vertikal. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang bertingkat atau yang biasa disebut dengan hierarkis. Lapisan masyarakat memiliki banyak bentuk-bentuk konkret. Akan tetapi, secara prinsip, bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 macam kelas, yaitu ekonomi, politis, dan yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. B. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Pembedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah 1. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. 2. Sistem lapisan dapat dianalisis sebagai berikut. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. 4. Sistem pertenggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat kriteria. Sistem bertetanggaan dapat didasarkan kualitas pribadi, keanggotaan, kelompok kerabat tertentu, milik wewenang, atau kekuasaan. 5. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan, dan pada suatu organisasi. 6. Mudah sukarnya bertukar kependudukan. 7. Solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. C. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik bergerak pindahnya itu ke atas ataupun yang ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang di bawahnya. D. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedang kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Apabila pengertian kelas ditinjau dengan lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu 1. Besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. 2. Kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban warga negaranya. 3. Kelanggengan. 4. Tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas. 5. Batas-batas yang tegas. 6. Antagonisme tertentu. E. Dasar lapisan masyarakat. Di antara lapisan atas dengan lapisan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya, lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai masyarakat. Akan tetapi, kedudukan yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang banyak akan mudah sekali mendapatkan tanah kekuasaan dan mungkin juga kehormatan. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah 1. Ukuran kekayaan. 2. Ukuran kekuasaan. 3. Ukuran kehormatan. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. F. Unsur-unsur lapisan masyarakat.
1. Kedudukan atau status. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai banyak kedudukan oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu askrip status adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohania dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Yang kedua, arsi status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Kadang dibedakan lagi satu macam kehidupan, yaitu assigned status, yang merupakan kedudukan yang diberikan. Assigned status tersebut sering mempunyai hubungan yang erat dengan arsi status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit 3 hal, yaitu 1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Peranan adalah suatu konsep, perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang berkepentingan bagi struktur sosial. G. Lapisan yang sengaja disusun. Caster Bernard secara khusus membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi-organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Menurut Bernard, sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kemampuan individu. Yang kedua, perbedaan yang menyangkut kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. Yang keempat, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. Dan yang kelima, kebutuhan akan perlindungan akan seseorang. H. Mobilitas sosial. 1. Pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial. Gerak sosial atau social mobility adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok itu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsip ada 2 macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Dengan gerak sosial yang horizontal dimaksudkan suatu perihal individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial lainnya yang sederajat. 2. Tujuan penelitian gerakan. Para sosiolog meneliti gerak-gerak sosial terutama untuk menentukan keterangan-keterangan perihal kelanggengan dan keluasan struktur sosial untuk masyarakat tertentu. Yang ketiga, beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum gerak sosial yang vertikal adalah sebagai berikut. 1. Hampir tak ada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup secara mutlak. 2. Betapapun keterbukaannya lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial vertikal dilakukan dengan bebas. Sedikit banyaknya akan ada hambatan-hambatan. Yang ketiga, gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat tak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri khas bagi gerak sosialnya yang vertikal. Yang keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Yang kelima, berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan, tak ada kecenderungan yang kontinu perihal bertambah atau berkurangnya laju gerak sosial. 4. Saluran gerak sosial vertikal.
Saluran-saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian dalam pelaksanaan gerak sosial vertikal di dalam masyarakat. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu tersebut dan mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, maka mau tak mau ada sistem lapisan masyarakat. Karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Sekian dari saya, terima kasih.